Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah fenomena yang lagi hangat banget di Indonesia. Kita akan bedah secara mendalam bagaimana status kelompok Habaib Ba'alawi yang dulu begitu dihormati, sekarang bisa bergeser drastis. Semua ini kita ambil langsung dari sumber-sumber yang membahasnya ya. Coba deh kita pikirkan, selama bertahun-tahun, hampir 2 dekade, Habaib Ba'alawi ini kan dipandang sebagai keturunan Nabi Muhammad yang sangat terhormat. Tapi kok belakangan ini status mereka justru jadi bahan perdebatan dan dipertanyakan oleh banyak orang? Ada apa sebenarnya? Nah, biar kita semua paham ceritanya dari A sampai Z, kita akan telusuri bareng-bareng. Mulai dari gimana mereka bisa begitu populer, lalu kontroversi apa aja yang muncul, gugatan intelektual terhadap nasab mereka, bukti-bukti yang diajukan, dan yang terakhir, pelajaran penting apa yang bisa kita petik dari semua ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana sih ceritanya Habaib Ba'alawi ini bisa mendapatkan popularitas yang begitu besar, terutama setelah era reformasi di Indonesia? Jadi, popularitas mereka itu nggak datang tiba-tiba. Ada beberapa pilar utamanya. Kita lihat, ada tokoh-tokoh besar seperti Rizik Syihab yang membranding Habaib sebagai pemimpin umat. Lalu ada figur spiritual yang disegani seperti Habib Lutfi bin Yahya. Dan jangan lupa, di tingkat lokal banyak Habaib yang memimpin majelis-majelis. Nah, dari sinilah lahir basis pengikut yang super loyal yang kita kenal sebagai muhibin. Tapi seiring naiknya status mereka, muncullah berbagai kontroversi yang sedikit demi sedikit mulai menggores citra terhormat yang sudah terbangun di mata publik. Kalau kita ngomongin kontroversi, ada 2 nama yang sering banget muncul, Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Keduanya ini seolah jadi representasi dari sisi kontroversial itu, tapi gaya mereka beda banget loh. Khusus untuk Rizik Syihab ada satu momen yang jadi titik balik besar. Seperti yang dikutip di sini, skandal pribadi ini benar-benar menghantam citra moral yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Beda lagi dengan Bahar bin Smith. Dia kan sempat berurusan dengan hukum karena kasus kekerasan. Tapi, menariknya, dia justru menggunakan waktunya di penjara untuk membangun narasi bahwa dia ini korban ketidakadilan. Dan taktik ini ternyata berhasil menarik simpati dari sebagian kelompok yang memang berseberangan dengan pemerintah. Oke, masalahnya ternyata bukan cuma soal perilaku. Ini yang lebih dalam lagi. Mulai muncul sebuah gugatan, dan ini bukan sembarang gugatan, tapi gugatan intelektual yang mempertanyakan klaim paling inti dari mereka, yaitu nasab atau garis keturunannya. Dan kalau kita bicara soal ini, kita harus kenal sama satu tokoh kunci, Kiai Imaduddin Utsman. Perjalanannya ini luar biasa. Dulu beliau ini pembela setia klaim nasab Ba'alawi loh, tapi setelah mengamati beberapa hal, beliau jadi skeptis dan mulai melakukan penelitian serius. Hasilnya, beliau sampai pada kesimpulan yang, cukup mengguncang. Nah, apa sih yang bikin Kiai Imaduddin ini berubah pikiran? Kutipan ini ngejelasin banget. Beliau mulai bertanya-tanya, masa sih keturunan Nabi perilakunya seperti ini? Mencaci maki pemimpin negara? Pertanyaan sederhana inilah yang jadi pemicu penelitian besarnya. Rasa skeptisnya itu bukan cuma karena perasaan ya, tapi didukung oleh riset mendalam pakai berbagai metode. Sekarang, yuk kita lihat buktinya apa aja. Jadi, ada 3 senjata utama yang dipakai untuk menguji klaim ini. Pertama, mereka bongkar lagi manuskrip-manuskrip kuno. Kedua, mereka cocokkan klaim itu dengan catatan sejarah yang ada. Dan yang ketiga, yang paling modern dan bikin heboh, pakai tes DNA. Salah satu klaim yang paling sering kita dengar untuk menjustifikasi posisi mereka adalah kutipan ini nih. Katanya, satu Habib yang bodoh pun lebih mulia dari 70 ulama. Tapi setelah ditelusuri oleh Kiai Imaduddin, ternyata kutipan ini menurut penelitiannya adalah kutipan dusta. Bukan dari ulama besar Ibnu Hajar, tapi dari kitab karangan kalangan Ba'alawi sendiri. Dari sisi sejarah, ada lagi temuan yang mengejutkan. Sosok yang dianggap sebagai mata rantai penting nasab Ba'alawi ke Nabi, yaitu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, namanya itu ternyata nggak ada sama sekali di buku-buku sejarah dari zamannya. Ini kan jadi pertanyaan besar, kenapa tokoh sepenting itu tidak tercatat? Dan ini dia bukti dari sisi sains. Menurut sumber yang ada, dari 180 orang dari komunitas Habib yang dites DNA, hasilnya ternyata tidak menunjukkan koneksi genetik ke etnis Arab atau haplogrup yang diharapkan, melainkan menunjukkan haplogrup G. Tentu ini jadi pukulan telak secara ilmiah terhadap klaim nasab mereka. Nah, gabungan dari semua ini, masalah perilaku, gugatan sejarah, dan bukti ilmiah, akhirnya membuat banyak orang jadi berpikir ulang. Mereka mulai mengevaluasi kembali pandangan mereka soal siapa yang pantas disebut sebagai otoritas agama. Jadi, ini bukan soal satu hal saja ya. Runtuhnya marwah ini, bisa kita lihat, adalah gabungan dari banyak faktor. Ada masalah perilaku dari beberapa tokohnya,
ada gugatan intelektual yang solid, ada bukti ilmiah yang mengejutkan, dan yang nggak kalah penting, adanya internet yang bikin semua informasi ini bisa diakses siapa saja. Ini semacam badai sempurna yang mengubah segalanya. Semua perdebatan ini sebenarnya membawa kita kembali ke ajaran paling dasar dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa kemuliaan sejati di sisi Allah itu bukan karena nasab atau keturunan, tapi karena ketakwaan seseorang. Dan akhirnya, seluruh diskusi panjang ini bermuara pada satu pertanyaan fundamental untuk kita renungkan bersama. Apa sih sebenarnya dasar dari kemuliaan sejati itu? Apakah garis keturunan yang diwariskan, atau justru akhlak dan karakter yang kita bangun sendiri?